Seketika aku membalikkan badan ke sebelah kiri, kata Mbak Rati. Ketika Mbak Rati menghadap sebelah kiri, kaget aku melihat, "Hei, anak siapa kau malam-malam kesini?" ucap Mbak Rati. Secara spontan saya bertanya ke anak kecil itu. Langsung anak kecil itu menjawab, "Mbak Deh." Jadi, pada video kali ini saya bakal menceritakan kisah nyata yang dimana ceritanya langsung dari narasumber dan kisahnya sudah dibukukan dengan judul buku Kismis, yaitu kisah-kisah misteri. Langsung saja saksikan video. Jadi di sini diceritakan ada sepasang suami istri, kita sebut saja Mbak Rati dan Pak Tomo. Nama-nama dalam kisah ini sudah disamarkan sebagai menjaga privasi dari narasumber. Mbak Rati dan Pak Tomo memiliki 8 orang anak. Mbak Rati dan Pak Tomo memiliki 8 orang anak. Mereka tinggal di sebuah desa yang dimana desa tempat Mbak Rati dan Pak Tomo tinggal itu, untuk menempuh ke desa tersebut kita harus melewati hutan. Dan listrik di desa tersebut juga belum sampai. Bisa dibayangkan ya sebetapa desa dan hutannya tempat Mbak Rati dan Pak Tomo. Di suatu malam, ucap Mbak Rati, diriku ini loh merasakan kayak ada bayangan sosok makhluk kecil yang menggunakan popok dengan gigi taringnya itu terus menghantui aku, ucap Mbak Rati. Di setiap malam itu, di antara tertidur dan terjaganya diriku, bayangan sosok itu terus menghantuiku hingga berulang-ulang kali masuk ke dalam mimpiku, ucap Mbak Rati. Seketika malam, aku merasa kadang-kadang dia ini ingin mencekikku, bahkan mau melemparkan aku ke atas pohon, ucap Mbak Rati. Dan bisa dipungkiri juga Mbak Rati kadang langsung terbangun dan teriak, "Tidak, bukan!" ucap Mbak Rati. Untung saja itu hanyalah mimpi. Pagi hari itu Mbak Rati berjalan ke rumah bapak dan ibunya, yang dimana rumah ayah dan ibu dari Mbak Rati itu hanya berjarak 200 meter aja. Sesampainya di sana, Mbak Rati melihat bapak ibunya lagi duduk bersama ibu-ibu di tetangga bapaknya itu lagi bergosip, yang mana mereka lagi menceritakan tentang kuburan yang sungguh misteri ya desa ini. Mana listrik belum sampai, ke desa ke situ harus melewati hutan, terus ada rumor kuburan yang keluarin asap. Terus kata satu ibu bilang, sebut saja Ibu Siti ya, Bu Siti bilang, "Mungkin saja kuburan Pak Anton yang ngeluarin asap aja kubur kali ya." Hush, kata ayahnya Mbak Rati. Ayahnya Mbak Rati ini adalah Pak Lurah di desa tersebut. Bu Siti nggak boleh bicara seperti itu. Apalagi mungkin orang yang sudah meninggal. Belum lagi meninggalnya masih baru 40 hari. Ucap bapaknya Mbak Rati tersebut. "Benar kan Pak?" ucapnya Bu Siti ya. "Bukannya anak Bapak si Rati juga pernah didatangkan sama makhluk pesugihan yang disimpan oleh Pak Anton semasa hidupnya kan?" ucap Mbak Siti dengan gaya ya julidnya itulah. Langsung Mbak Rati membantah hal tersebut. Mbak Rati bilang, "Terus ibu-ibu tidak boleh bicara seperti itu. Asap yang kalian lihat di kuburan, sekitar kuburannya Pak Anton itu bukanlah hajat kubur. Itu adalah istri Pak Anton, si Bu Sri. Ibu Sri yang setiap malam mendoakan suaminya setiap maghrib. Setelah sholat maghrib, jadi Bu Sri ini setelah sholat maghrib mendoakan suaminya di kuburan dan menyalakan menyan. Memang aneh ya kelakuan Bu Sri tersebut, tapi tidak boleh bersuudzon," Mbak Rati pada warga-warga yang lagi duduk di situ. Iya. Terus ada satu ibu yang berbicara, nanya Mbak Rati, "Bukannya sampean pernah ya disamperin sama tuyul pesugihannya Pak Anton?"
ucap satu ibu tersebut. Ya, ucap Mbak Rati. Jadi ceritanya seperti ini. Kita flashback ke 1 tahun yang lalu. Jadi di malam itu saya, ucap Mbak Rati, lagi tidur. Tiba-tiba lah, kalian tahulah anak saya yang berusia paling bungsu ya, berusia kurang lebih 10 bulan. Dia menangis. Kalian tahu anak seperti itu ketika dia rewel ya pasti popoknya basah karena penuh atau dia ingin menyusui, ucap Mbak Ratih ke ibu-ibu tersebut tadi. Malam itu saya meraba-raba popok anak saya rasa masih kering, berarti anak saya ingin menyusui. Itu posisinya saya menghadap kanan karena lagi menyusui anak saya, kayak gitu kan. Saya hadap kanan ya Mbak Ratinya karena mau menyusui anaknya. Tiba-tiba berarti saya merasakan ada hembusan napas kayak seperti itu ya. Kayak ada hembusan napas di bulu kuduk leherku, ucap Mbak Rati. Dan aku juga merasa kayak ada belayan rabaan tangan kecil yang seolah-olah meraba dari ketiak menuju ingin ikut menyusui. Awalnya aku pikir itu si Parjo, kakaknya si Rio, anak bungsu aku. Secara umur Parjo kan kurang lebih 2 tahun. Gerak-gerik dari tangan anak kecil itu memang usianya kurang lebih kayak si Parjo, ucap Mbak Rati. Seketika aku membalikkan badan ke sebelah kiri, kata Mbak Rati. Ketika Mbak Rati menghadap sebelah kiri, kaget aku melihat, "Hei, anak siapa kau malam-malam kesini?" ucap Mbak Rati. Secara spontan saya bertanya ke anak kecil itu. Langsung anak kecil menjawab, "Mbok De, aku anak tetanggamu di seberang barat sana." Sontak pikiran aku langsung tersadar. Gak mungkin ada anak kecil yang sampai ke rumahku di tengah malam seperti ini. Secara rumah Mbok Rati kan harus melewati hutan dan belum ada listrik. Dan gak ada juga orang tua yang mengizinkan anaknya keluar malam-malam. Langsung aja dalam pikiran aku, makhluk ini pasti tuyul, ucap Mbok Rati. Namun aku berusaha tenang. Astagfirullahaladzim, kayak gitu. Mungkin ya Mbok Rati menenangkan dirinya. Langsung Mbok Rati tanya, "Mengapa kau di sini? Pulanglah sana, nanti orang tuamu mencarimu." Langsung aja si tuyul tadi bilang, "Mbok De, aku gak kerasan di rumah. Rumahku sangat panas. Aku ingin tinggal di sini. Di sini sangat sejuk dan dingin." Bayangkan ya, Mbok Rati bicara sama anak kecil tengah-tengah malam yang nggak tahu itu anak siapa. Terus Mbok Rati bertanya dengan santai, "Kenapa kau merasa panas di rumahmu? Apa yang menyebabkan kau tak kerasan dan panas di sana?" Dia langsung cerita. "Mbok De, Ya udah kayak anak kecil merengek. kan Mbok De, orang tuaku itu suka memarahiku. Karena di sana aku cuma memiliki 1 saudara. Jika aku memakan dia, bapakku pasti akan memarahiku. Kalau di sini, aku merasa sangat sejuk dan dingin. Kalau aku makan 1, 2, atau 3 anak saja, Mbok De masih punya banyak anak lain." Hei, sontak aku langsung merasa khawatir dan didorong makhluk yang tadi mendekatiku. Didorong makhluk. Hei, jangan kau ganggu anakku, jangan kau makan mereka, pulang kau sana, pergi sana, jangan kau di sini, ucap Mbak Rati. Saya tak mau kau tinggal di sini dan nggak mau kau makan anak-anak saya, ucap Mbak Rati dengan lantang dan marah ya terhadap makhluk kecil tersebut. Yang Mbak Rati sebenarnya tahu kalau itu adalah tuyul, tapi Mbak Rati berusaha menenangkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi saja. Seketika anak kecil itu langsung merangkak mendekati Mbak Rati lagi. Kan didorong ini ya. Sampai ke kaki Mbak Rati, dia merangkak mendekati Mbak Rati. Langsung sambil memujuk, "Mbok De, kalau kau memeliharaku, kalian tidak akan hidup susah lagi seperti ini. Pak De tidak perlu lagi capek-capek membajak sawah. Dan anak-anakmu yang seharusnya sekolah tidak perlu lagi membantu Pak De berternak di ladang. Mereka bisa sekolah sama seperti anak seumuran mereka." Ucap tuyul itu merayuku, ucap kata Mbak Rati. Ketika itu hatiku sangat menolak, kata Mbak Rati. Aku tidak ingin sekali mengikuti rayuan dari tuyul tersebut. Mbak Rati langsung menjawab, "Tak perlu. Aku tak butuh harta dan kekayaan dari hasil curianmu. Aku tak perlu semua yang kau ucapkan. Tidak apa-apa aku hidup susah begini, asalkan hasil dari kerja keras suami dan keluarga."
langsung Mbok Rati kaget. Mbok Rati langsung ngambil sapu itu yang kalian tahu kan sapu yang buat membersihkan kasur. Mbok Rati langsung ambil sapu dan mendorong ke tuyul seperti itu ya. Pergi ke sana, pergi. Si tuyul itu langsung berubah seketika, wajah anak kecilnya itu langsung berubah dengan bola mata hitam. Ini berkata langsung seperti itu ya. Mbok Rati langsung gemetaran. Saya juga merasa sangat takut ucap Mbok Rati. Siapa yang tidak takut kan? Langsung Mbok Rati kepikiran dan khawatir. Gimana nasib anak-anakku? Gimana kalau dia makan sama aku? Pergi sana, Hus. Pergi sana. Pergi, kata Mbok Rati. Akhirnya si tuyul ketakutan kan? Karena kepercayaan orang kampung tersebut, kalau ada sapu, kalian tahu kan sapu lidi sapu lidi zaman yang warnanya hitam yang itu ya, yang buat bersih-bersih kasur. Itu katanya bisa mengusir makhluk halus jenis apapun. Dan tuyul itu langsung mundur dan berada di ujung kasur ya. Dia nggak lagi naik ke kasur yang merangkak di paha Mbak Rati tadi, enggak. Dia berada di ujungnya. Terus seketika si tuyul ini tidak berhenti, dia membujuk Mbak Rati lagi. Mbok De, bukankah dirimu dulu yang mengantarkan bapakku untuk menjemput aku di Gunung Kawi? Jadi ceritanya ini si Mbok Rati lah yang mengantarkan bapaknya si tuyul itu ke Gunung Kawi. Tak, astagfirullah, Mbok Rati. Aku merasa sangat bersalah seketika waktu itu. Mbok Rati langsung bilang, seperti itu ya, menghalakan napas panjang. Kita flashback di kejadian 1 tahun silam. Sebelum kejadian malam itu ya pastinya. Pagi itu jam Mbok Rati, saya lagi duduk bersantai sambil nonton TV ya, sambil nonton televisi ya. Tiba-tiba Pak Anton datang mengetuk pintu. Tok, Mbak Rati, tadi ya. Ya, masuk Pak Anton, kata Mbak Rati. Pagi itu Pak Anton berbasa-basi, berkunjung, dan nggak sampai intinya dia bercerita. Mbak Rati, bisakah kau menolongku? Ucap Anton. Antarkanlah aku ke Gunung Kawi. Waktu itu saya kaget, dan Mbak Rati, kok bisa Pak Anton berpikiran seperti itu? Janganlah Pak Anton, ucap Mbak Rati ya, langsung membantah Pak Anton. Jangan. Untuk apa kau pergi ke Gunung Kawi? Jangan ke sana, jangan. Jangan lakukan pesugihan. Aku sudah tak sanggup lagi hidup susah, Mbok Rati. Aku sudah capek, aku bosan hidup miskin seperti ini. Terus jangan. Pikirkanlah lagi matang-matang. Saya waktu itu berusaha menghentikan dia, ucap Mbak Ratila. Pikirlah matang-matang lagi Pak Anton. Resiko yang kau ambil ketika kau melakukan pesugihan itu, anak dan cucu-cucumu serta keturunanmu akan mendapatkan pengaruhnya Pak Anton. Pikirkanlah lagi, sabarlah dulu. Nikmati aja hidupmu. Tidak, Mbak Rati, saya sudah tak sanggup. Kata-kata, tolonglah saya. Mungkin seperti itu ya Pak, beliau menolong. Tolonglah Mbak Rati, saya sudah sangat lelah hidup miskin seperti ini. Saya sudah tak sanggup lagi, saya sangat bosan. Waktu itu saya masih berusaha menghentikan niat dari Pak Anton untuk melakukan pesugihan. Saya ceramah dia, saya kasih nasihat ke dia, kata Mbak Rati. Mbak Rati bilang, Pak Anton, pikirkanlah lagi, kalau kau melakukan pesugihan itu, dosa yang kau tanggung tak hanya di dunia, di akhirat pun kau dapatkan dosa itu, ucap Mbak Rati ya. Terus Pak Anton bilang, tolonglah, sampai Pak Anton itu memohon sampai bersimpuh ya. Kalian tahu kan, memohon sampai bersimpuh, tolong, seperti itu mungkin ya. Sambil menangis ya Pak Anton, menangis, bayangkan. Pak Anton tuh menangis minta tolong. Mbak Rati, tolonglah, saya sudah tak sanggup hidup susah seperti ini. Saya sudah sangat bosan. Mbak Rati, tenang saja, Mbak Rati tidak akan mendapat dosa apapun atas pesugihan yang saya lakukan. Biar saya yang tanggung semuanya, anak, istri, dan cucu-cucu saya tidak akan merasakan dosa-dosanya. Biar saya yang tanggung, tolong Mbak Rati, saya sudah tak sanggup. Sambil bercucuran air mata. Lalulah hati nurani saya, ucap Mbak Rati, nggak tega kan ya. Oh, nggak tega sekali saya lihat Pak Anton seperti ini. Wajahnya sangat memberikan rasa iba yang luar biasa. Maksud saja Mbak Rati bilang, ya baiklah Pak Anton. Saya akan antarkan kau ke Gunung Kawi. Besok saja kita berangkat. Jam berapa kita berangkat? Jam 7 Mbak Rati kita berangkat ke sana. Baiklah Pak Anton, ucap Mbak Rati.
Keesokan harinya Pak Anton dan Mbak Rati berangkatlah mereka naik kereta, naik bis kan dari kampung itu menuju ke Gunung Kawi, yang dimana perjalanan ke sana kurang lebih 3 jam. Hingga akhirnya Pak Anton dan Mbak Rati sampai ke guru kunci pesugihan di Gunung Kawi. Sampainya di sana, Pak Anton langsung menyampaikan niatnya dan dia langsung melakukan ritual yang diminta oleh guru kunci itu, yang dimana disuruh duduk di pohon besar sambil baca-baca mantra yang telah diberikan oleh guru kunci. Di situ saya hanya duduk di belakang Pak Anton, ucap Mbak Rati. Saya duduk mengamati dia. Waktu itu kami berdua duduk dari jam 8 pagi, kata Mbak Rati, sampai jam 7 malam itu belum ada apa-apa. Karena sebenarnya kata juru kunci kan seperti ini, kalau pesugihan kalian diterima, nanti bakal ada ranting atau daun yang jatuh dari pohon tersebut. Sudah berapa jam ya kami menunggu, kurang lebih seharian. Hingga akhirnya pada jam 8 malam, kata Mbak Rati, jatuhlah daun dari pohon besar tersebut. Dan anehnya daun itu jatuh langsung di pangkuannya Pak Anton. Daun itu jatuh langsung kayak gitu. Pak Anton, alhamdulillah mungkin gitu ya. Bersyukur sekali saya. Pak Anton langsung memasukkan daun itu ke dalam kantong. Ayo Mbak Rati kita pulang, ucap Pak Anton. Langsunglah mereka pulang. Setelah selesai melakukan ritual itu, Pak Anton dan Mbak Rati pulang. Sesampainya di kampung, Pak Anton tak lupa mengucapkan terima kasih pada Mbak Rati ya. Makasih banyak Mbak Rati sudah repot-repot mengantarkan saya ke Gunung Kawi, kayak gitu kan ya, seperti biasanya. Akhirnya Pak Anton pamit pulang pada malam itu. Pulang kurang lebih sekitar 2 mingguan lah, ucap Mbak Rati. Kehidupan Pak Anton itu berubah secara pesat. Pak Anton sudah mulai memiliki rumah, punya kendaraan motor, mobil, dan hidupnya itu serba berkecukupan, ucap Mbak Rati. Flashback ke malam kejadian di mana ada tuyul datang. Tidak, kata si Mbak Rati, bukan saya yang mengajak bapakmu menjemput kamu ke Gunung Kawi, ucap Mbak Rati. Bapakmu lah yang menangis-nangis dan tut kepada saya memohon untuk mengantarkan dia menjemputmu di Gunung Kawi, ucap Mbak Rati ke tuyul tadi. Seketika tuyul seram sekali ya. Bayangkan kalau kita di posisi Mbak Rati langsung ada seperti itu. Saya langsung mundur, kata Mbak Rati. Saya langsung memeluk anak saya, si Rio yang berusia 10 bulan. Seketika si tuyul itu marah, dia langsung naik kayak loncat hilong, plak kayak ke langit rumah ya. Tapi kan rumah Mbak Rati itu belum ada plafonnya, jadi kayak ada kayu-kayu di rumah itu. Si tuyul tuh duduk di situ. Dia duduk di situ si tuyul. Langsung keesokan harinya, jadi belum hari besoknya, Mbak Rati kan merasa khawatir nih, gimana nasib anak-anak aku, gimana kalau tuyul itu benar-benar memakan salah satu dari anakku, ya Tuhan tolong jaga. Jadi Mbak Rati itu semalaman berjaga, dia berdoa tolong lindungi anak saya seperti itu ya, biar si tuyul ini tidak memakan salah satu dari anaknya. Tuyul tuh diam sambil menunjukkan giginya yang seram tadi, kayak gitu kan. Berarti mempraktekannya itu seolah-olah gigi bertaring tajam ya, kayak gitu ya, seram, bisa kita bayangkan aja. Keesokan paginya, kata Mbak Rati, ketika Mbak Rati kan gak tidur nih, kurang lebih jam 6 pagi, Pak Anton tiba-tiba berkunjung ke rumah. Tok, Mbak Rati, gitu ya. Ya, kata Mbak Rati. Masuk Pak Anton, masuk, kata Mbak Rati. Ya, salam, gitu. Gimana kabarnya Mbak Rati? Ya, saya baik, gimana Pak Anton? Ya, syukur saya sekarang baik, sehat, kata Pak Anton. Gimana sekarang? Kata Mbak Rati, enak kah hidupnya sekarang? Kayak gitu kan ya. Mungkin Mbak Rati bilang seperti itu. Pak Anton bilang, ya syukurlah sekarang saya berkecukupan. Ya cukup basa-basi yang agak panjang sih, ucap Mbak Rati. Langsung Mbak Anton ke Pak Anton ke poinnya. Langsung Pak Anton bilang, Mbak Rati, kayak gitu kan, kayak tersipu-sipu. Tadi malam adakah kau melihat anakku, ucap Mbak Anton. Hah? Kata Mbak Rati, anakmu yang mana? Bukankah hanya memiliki satu anak, ucap Mbak Rati kan. Pak Anton bilang, itu Mbak Rati, anak yang kita dapatkan dari Gunung Kawi. Oh, tuyul, ucap Mbak Rati sontak seperti itu. Iya Mbak Rati, kata Pak Anton tersinggung malu. Tuyul tersebut, iya tadi malam dia kesini. Dia bilang dia tidak kerasan di rumahmu. Katanya rumahmu panas Pak Anton. Dia ingin tinggal di sini, katanya di sini sejuk sekali. Saya sudah mengusirnya, menyuruh dia pulang. Nanti kau mencarinya, sudah saya sampaikan seperti itu. Tapi anakmu itu tetap tidak mau pulang, ucap Mbak Rati.
Iya, saya akan menjemputnya, ucap Pak Anton kan. Iya, jemput saya kata berarti. Lalu Pak Anton melihat kiri, kanan, atas, bawah. Pak Anton tengok-tengokan mencari anaknya tadi. Ternyata nggak ada gitu anak Pak Anton tadi. Dia nggak lihat. Saya nggak menemukan Mbak Rati. Terakhir Mbak Rati lihat di mana kata Pak Anton kan. Terakhir saya lihat itu kata Mbak Rati anak bapak itu naik ke atas atap, bukan atap sih, ke atas langit-langit rumah saya itu kurang kayaknya dia masih di situ kata Mbak Rati. Pak Anton tengok ke atas kan seperti ini, nggak lihat, nggak ada anak Pak Anton itu, si tuyul itu. Langsung Pak Anton baca mantra, Pak Anton baca kan mantra-mantranya, lah si tuyul itu muncul dari atas. Tole kata Pak Anton, namanya Tole ternyata. Turunlah Tole, Bapak minta maaf. Nanti Bapak janji Bapak berikan yang kau minta. Si tuyul marah, Kau bohong, kau tidak menepati janjimu, ayah. kata si tuyul itu. Kau bilang kau akan memberikanku makan. Sudah 1 bulan lebih kau tidak memberikan aku makan. Siap si Tole. Terus kata si bapak, Tole tenanglah. Setelah ini aku menepati janjiku. Janganlah kau makan di sini. Ini bukan tempatmu, pulanglah ke rumah. Setelah ini kita pikirkan. Langsung aja kan tuyul yang di atas tuh, blak, langsung loncat kayak gitu kata Mbak Rati. Gak aku bayangkan sih, blak langsung ke punggungnya Pak Anton, langsung gendong kayak gitu. Lalu tangan Pak Anton ditaruh di belakang. Nah, gendong anaknya tersebut, langsung saja Pak Anton pamit pulang. Mbak Rati terima kasih banyak, maaf sudah merepotkanmu selalu. Aku permisi pulang kata Pak Anton kan ya. Iya kata Mbak Rati, iya Pak Anton. Hati-hati di jalan, sukses selalu, semuanya umur dan itulah Mbak Rati mendoakan Pak Anton. Langsung Mbak Rati melihat Pak Anton pergi jalan sampai pulang sampai hilang. Mbak Rati merasa ya terus perasaan bersalah itu tidak kata Mbak Rati, dan merasa kalau ada sosok tuyul yang tadi itu memang terus terngiang-ngiang di mimpi saya ujar Mbak Rati, tapi saya berusaha menenangkannya. Terus si bapak berarti bilang, ya ambillah pelajarannya, janganlah kalian ngambil pesugihan, sesusah apapun hidup kita. Ya benar ya kata warga-warga yang duduk di situ kan, ibu-ibu yang duduk di situ. Lalu Mbak Rati membenarkan, sebenarnya kata Mbak Rati, saya tuh di sore hari ada berjalan karena kan jarak rumah Mbak Rati dengan Pak Anton tuh kurang lebih sekitar 500 meter aja. Antara dan kuburannya Pak Anton itu masih terlihat dari teras rumahnya Mbak Rati. Pada sore hari itu saya melihat kata Mbak Rati, kuburan Pak Anton tuh tiba-tiba bang gitu. Merasap kayak gitu kan terus. Astagfirullahaladzim terjadi. Langsung saya lihat di seberang sana, Tamarati di ujung barat, istrinya Pak Anton tuh jalan bawa menyan, bawa bunga, dan sepertinya duduk seperti di situ berdoa dan menyalakan menyan. Hal itu memang dilakukan istrinya Pak Anton setiap setelah maghrib ya. Istri Pak Anton menyatakan itu untuk mengurangi dosa-dosa pesugihan suami saya. Karena istri dan anak-anaknya Pak Anton tidak ingin meneruskan pesugihannya Pak Anton ya. Jadi ceritanya Pak Anton ini meninggal mendadak, penyakitnya tidak tahu apa dan langsung meninggal. Seram ya, kata ibu-ibu di situ juga seram mendengar cerita Mbak Rati. Untung saja anak-anak kau tak apa-apa, kata ibu-ibu di situ. Iya, syukurlah begitu, ucap Mbak Rati. Tapi perasaan bersalah saya ini masih menyelimuti diri saya, kata Mbak Rati. Cobalah waktu itu saya tidak mengantarkan Pak Anton ke Gunung Kawi. Tidak, kata bapaknya Mbak Rati, ini bukan salahmu. Itu memang keinginannya Pak Anton. Pak Anton sendirilah yang bilang dia menyanggupi segala dosa-dosanya. Tidak akan mencampuri siapapun, baik kamu, istri, dan anak. Oke teman-teman, ceritanya sudah selesai. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sesusah, semiskin, dan sesulit apapun hidup yang kita alami, janganlah ngambil jalan pintas ya. Jangan sampai kita berpikir ingin seperti Pak Anton tadi, karena kan ya bisa kalian lihat di ceritanya kuburan Pak Anton itu setiap malam menjelang maghrib itu keluar asap menyala seperti itu ya. Dosa yang ditanggung itu luar biasa sekali. Oke, itu kisahnya. Sebelumnya aku minta maaf apabila ada salah kata dalam penyebutan tempat, salah kata dalam cerita alur, karena di sini ceritanya sudah kami rangkum sedemikian rupa agar dapat disampaikan ke kalian semuanya.
Jadi begitu ceritanya. Jangan lupa buat teman-teman semua, kalau kalian suka video ini, bantu klik tombol subscribe, kasih like dan komennya juga. Terus buat teman-teman yang pengen cerita pengalaman pribadi kalian, bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa langsung kirim email ke akun YouTube kita ya. Dan jangan lupa bantu ya kasih like kalian, karena like kalian itu sangat berharga bagi kami ya. Like kalian itu membantu kami, saya terutama, lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah misteri selanjutnya. Tentunya kita bakal menceritakan kisah misteri yang lebih menyeramkan lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune di video ini. Jangan lupa terus nonton kita ya. Bye!